Ya, pagi hari ini kita berjumpa dalam sesi firman Tuhan, dalam sesi devotion. Dan pagi hari ini saya berdoa supaya semua anak-anak yang ada dalam kegiatan ini, hari ini kita semuanya, kamu semuanya, diberkati oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini anak-anak saya mengajak kamu untuk mempersiapkan Alkitabmu atau mempersiapkan HP-mu. Dan kita akan bersama-sama buka dalam Amsal 3 ayat 13 maksud saya. Ya, jika sudah, yuk. Saya berharap pagi hari ini kamu bisa menerima dengan baik setiap materi yang ada, materi firman Tuhan yang dibagikan, dan saya berharap kita semuanya bertumbuh menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang pilihan Tuhan. Amsal 3 ayat 13, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal ini berkata bahwa
kita orang-orang yang memperoleh hikmat, kita orang-orang yang memperoleh kepandaian disebut sebagai orang yang berbahagia. Kenapa? Karena ketika kita menerima hikmat, kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan, dan kita jadi ngerti mana yang lebih baik, mana yang hendaknya tidak kita kerjakan. Dan anak-anak, ketika kamu di usiamu yang sekarang, kamu belajar untuk berserah kepada Tuhan, untuk kamu ini berdoa minta hikmat, maka saya percaya hikmat itu akan turun. Alkitab berkata bahwa apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, jika kita minta, jika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan memberikannya kepada kita sesuai dengan waktunya. Oke. Satu kali saya mendengar sebuah ilustrasi. Saya suka selalu belajar dari sebuah cerita, meskipun cerita itu cerita singkat, tetapi cerita ini memberkati saya. Yaitu satu kali ada sebuah petunjuk atau perintah kepada seorang anak muda untuk setiap pagi orang ini menggeser sebuah batu yang besar yang ada di dekat rumahnya, supaya dia bisa melihat kebaikan yang ada di baliknya. Oke, selama kira-kira berapa lama lalu kemudian si pemuda ini mengikuti petunjuk tersebut, berharap ada sesuatu, ada kebaikan yang dia bisa jumpai setelah dia bisa menggeser batu besar itu. Lalu kemudian mulai keesokan paginya, pemuda ini mencoba dengan sekuat tenaga untuk dia bisa menggeser batu besar itu ya. 1, 2, 3 dilakukannya setiap pagi, dan dia membawa kepercayaannya. Dia percaya bahwa setiap pagi, setiap usaha yang dia kerahkan, setiap usaha yang dia lakukan, dia percaya bahwa batu itu akan bergeser dan dia bisa melihat kebaikan di baliknya. Lalu dia mengerjakannya setiap pagi, hari berikutnya dia kerjakan selalu, dan tak terasa ternyata sudah 3 bulan berlalu. Tetapi apakah batu itu ternyata bergeser? Tidak. Lalu kemudian si pemuda ini menjadi panik, si pemuda ini menjadi seorang pemuda yang protes. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah mengikuti petunjuk yang ada. Tuhan, aku sudah mencoba menggeser batu besar ini, tetapi nyatanya apa? Tidak ada perubahan sama sekali dari batu itu. Pemuda ini menjadi lemah, pemuda ini menjadi putus asa. Tetapi kemudian dia mendapatkan apa? Hikmat. Hikmat yang dia terima adalah batu itu memang tidak bergeser, batu itu memang tidak atau belum berpindah 1 senti pun. Tetapi lihat perubahan apa yang terjadi dalam dirimu, yaitu sekarang lihat tubuhmu. Tanpa kau sadari, tubuhmu sekarang berbentuk lebih baik, otot-ototmu berkembang, apalagi badanmu menjadi lebih kekar. Dan pemuda ini lalu menyadari, oh iya, tanpa aku sadari, ternyata sekarang badanku menjadi lebih baik. Dari sebuah cerita yang singkat, yang pendek ini mengajarkan apa? Bahwa ketika kita ini mempunyai hikmat, ketika kita ini mempunyai motivasi yang baik untuk mengerjakan sesuatu, maka Tuhan kita tetap adalah Tuhan yang baik dan adil. Meskipun mungkin kamu ini punya kendala, meskipun di hidup kita ada sebuah batu besar atau ada halangan, atau halangan itu atau batu itu mungkin bisa disebut sebuah kemalasan, atau mungkin kamu merasa, Tuhan kok aku nih kok jenuh, atau Tuhan kok di rumah gini-gini aja, atau Tuhan kok sekolah gini-gini aja, aku bosan. Apakah batu itu sekarang sudah berpindah? Belum. Tetapi lihat dalam dirimu, coba lihat ke dalam hatimu, perubahan apa yang sudah ada dalam dirimu selama, at least mungkin selama pandemi ini ada? Apakah kamu jadi anak-anak yang terus malas? Jika iya, ayo latih dirimu untuk kita ini
menjadi orang-orang yang rajin, bertanggung jawab. Anak-anak, pagi hari ini ketika saya mencoba share tentang hal ini, maka saya belajar tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, hal apa yang perlu saya kerjakan. Lalu kita memerlukan hikmat dari Tuhan. Kita memerlukan apa? Kecerdasan yang dari Tuhan, supaya dalam setiap hal yang kita kerjakan tidak melulu kita mengandalkan kekuatan yang kita punya. Supaya dalam setiap hal yang kita kerjakan kita tidak melulu mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi benar-benar kita mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, bertanya, mengandalkan Tuhan, maka kita sedang melatih diri kita untuk kita ini mempunyai hikmat. Kita melatih diri kita untuk kita mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita sedang mengandalkan Tuhan, kita sedang menghargai adanya Tuhan, kita sedang peduli adanya Tuhan, maka Tuhan juga akan kembali menghargai kita. Tuhan akan selalu ingat dan peduli dengan apa yang kita perlukan. Nah, Kenapa hikmat itu penting? Kenapa hikmat itu sangat diperlukan? Karena hikmat itu keuntungannya melebihi emas dan perak. Ketika kamu diberkati, kamu diberi hikmat, saya diberi hikmat, maka Tuhan yang akan lebih berbicara, mengingatkan kita untuk kita ini bisa lebih bertanggung jawab. Oke, berikutnya anak-anak, hikmat itu tidak tertandingi. Apapun yang kita punya, atau mungkin sekaya apapun, sehebat apapun yang kita punya, hikmat dari Tuhan itu jauh melebihi apapun. Kita semua kenal, kita semua ngerti Michael Jackson, betul? Sekaya apapun dia, setenar apapun dia, sehebat apapun dia, ternyata ada sisi hidupnya yang masih kosong, sehingga sampai ketika dia harus mengakhiri hidupnya, dia mengakhirinya dengan bunuh diri, overdosis, betul? Kenapa sampai begitu? Karena mungkin masih ada banyak hikmat, kurang hikmat, banyak tentang hal-hal duniawi dan belum berserah kepada Tuhan. Sebanyak apapun harta yang kita punya, tetapi jika kita ini kurang hikmat, maka ada sisi jiwa yang masih kosong. Ada lagi cerita tentang siapa ya namanya, Michael Carroll. Pada tahun 2002, Michael Carroll ini dia menerima sebuah lotre, dia menang, lalu menerima hadiah berupa uang 200 sekian miliar ya. Itu di tahun 2002. Tetapi karena dia berbackground dari seorang tukang sampah, lalu kemudian tiba-tiba menerima uang sekian M, 200 sekian M, dan kemudian menurut berita di tahun 2010 orang ini kembali menjadi miskin dan kembali menjadi seorang tukang sampah. Kenapa? Karena dalam kurun waktu kira-kira 8 tahun orang ini kurang hikmat dalam mengelola keuangan yang dia terima. Dia habiskan untuk narkoba, dia habiskan untuk berfoya-foya. Bahkan menurut berita, dalam waktu sehari aja dia bisa menghabiskan 43 juta hanya untuk membiayai dirinya dan teman-temannya ngapain? Narkoba. Belum dia pakai uangnya untuk berfoya-foya dengan perempuan, dan dia menjadi laki-laki yang nakal. Kurun waktu 8 tahun, uang itu habis, dan dia dari seorang tukang sampah miliarder, kaya ya, lalu 8 tahun kemudian tanpa hikmat dia menghabiskan uangnya kembali menjadi tukang sampah. Itulah sebabnya kenapa ketika kita ini punya hikmat, maka hikmat itu yang akan menolong kita
jadi pribadi yang ngerti mana yang baik, mana yang kurang baik. Minggu ini minggu dimana saya berharap dimana kita bisa menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Berdoa, ingat Tuhan, andalkan Tuhan, supaya hikmat itu, kecerdasan itu menolong kamu, juga saya tentunya. Dan pasti kamu akan diberkati. Amsal 23 ayat 3 sampai 4 berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kita semuanya punya rumah yang kita tinggali, betul ya? Pernah tidak berpikir, atau mungkin kamu pernah bermain ke rumah seseorang, lalu tiba-tiba kamu berkomentar, rumah ini bagus ya, mungkin rumah ini kecil, tetapi penataannya oke ya. Saya kok tertarik ya dengan rumah ini, meskipun kecil tetapi nyaman. Kenapa rumah itu bisa nyaman? Karena ditata, karena diisi. Berdasarkan apa Amsal bilang? Karena ada pengertian, karena ada hikmat di sana. Oke. Lalu ketika kita punya hikmat, poin berikutnya adalah ketika kita punya hikmat, ketika Tuhan mengkaruniai kita hikmat, maka Tuhan memberi berkat-berkat lainnya itu bisa mengikuti kita di belakang kita. Salomo contohnya. Kita mau coba buka atau saya bacakan di 1 Raja-Raja 3 ayat 12 dan sampai ayat 13 ya. Ulangi lagi, 1 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai 13. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat ini lagi ngomongin apa Tomis? Yaitu ketika Tuhan menawarkan, atau ketika si Salomo sedang berdoa, lalu Tuhan menawarkan, kamu ini minta apa? Salomo mintanya nggak macem-macem, ternyata dia hanya minta diberi hikmat. Lalu Tuhan memandang baik permintaan itu. Loh, Salomo ini kok mintanya nggak aneh-aneh ya, bukan sesuatu yang macem-macem ya, tetapi dia minta hikmat. Maka permintaan dari Salomo itu Tuhan berkenan. Dan setelah itu ayat ini mencatat, Tuhan memberikannya. Lalu Tuhan menjanjikan, Tuhan bilang di sana, sebelum engkau dan sesudah engkau tidak akan pernah ada orang yang memiliki hikmat seperti kamu, seperti Salomo. Luar biasa ya, keren sekali. Oke. Kemudian di ayat tadi dikatakan bahwa apapun juga yang kita minta itu bisa ngikuti loh. Kalau kita minta hikmat, maka di sana di ayat 13 dikatakan, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Bahkan di antara raja-raja Tuhan menjanjikan tidak ada orang yang seperti Salomo hikmatnya, dan juga dia nambahi berkat di belakangnya apa? Kekayaan dan kemuliaan, kehormatan diberikan untuk Salomo. Luar biasa. Jadi pagi hari ini anak-anak, dengan sebuah tema yang sedang diajarkan kepada kita tentang peduli, tentang menghargai, pagi hari ini saya mengajak untuk kita lebih peduli dengan adanya Tuhan, lebih menghargai adanya Tuhan. Maka ketika kamu dan saya menghargai adanya Tuhan, maka itu semuanya akan kembali kepada kita, dan berkat-berkat itu ditambahkan untuk kita. Amin. Itu saja yang pagi hari ini saya hendak bagi.
saya berdoa pagi hari ini kita diberkati oleh sukacita, tanggung jawab lebih lagi, pengertian lebih lagi untuk kita bisa mengerjakan hal yang baik. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami diingatkan untuk kami ini menghargai Engkau. Kami mengingat Engkau Tuhan. Allah kami Allah yang hebat, Allah yang peduli kepada kami semuanya. Ajari kami untuk kami ini tidak meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera sukacita atas kami semuanya. Haleluya. Amin. Selamat belajar, selamat menyelesaikan tugas-tugasmu yang ada anak-anak, dan Tuhan Yesus memberkati.